siapapun partner kita, bahkan siapapun pelanggan kita, kalau saudara punya usaha, maka harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan. Tetapi kalau kita mau membangun hubungan dengan orang lain, memang harus kita korbankan waktu kita untuk belajar tentang apa sih yang membuat orang itu senang. Kita pasti punya teman, ya. Bagi saudara yang punya usaha, pasti punya pelanggan. Bagi saudara yang mungkin berorganisasi, saudara punya partner. Ini artinya kita harus memiliki kemampuan yang disebut dengan relationship management. Kemampuan mengelola hubungan. Ya, kadang-kadang kita kan punya teman. Teman kita kadang-kadang itu bisa tidak menjadi teman, bahkan bermusuhan. Karena apa? Karena kita tidak mampu mengelola hubungan. Karena itu, siapapun teman kita, siapapun partner kita, bahkan siapapun pelanggan kita, kalau saudara punya usaha, maka harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan, mengelola hubungan. Mengelola hubungan adalah sebuah kemampuan untuk memahami partner kita, pelanggan kita, teman kita, sehingga terjalinnya hubungan yang jangka panjang. Ya ini penting, jangka panjang. Karena kadang-kadang kalau orang itu hanya berteman, hanya ingin memanfaatkan, atau ada kepentingan-kepentingan, biasanya jangka pendek dia. Mengapa jangka pendek? Karena ketika sudah tercapai apa yang diharapkan, dia mulai tidak lagi berteman. Bahkan pura-pura nggak kenal. Ya, ini kan masalah ya. Karena itu relation management ini sangat penting dalam kecerdasan emosi, karena kita harus membangun hubungan yang baik dengan setiap partner kita, dengan kolega kita, pelanggan kita, bahkan teman-teman kita. Karena dengan memahami bagaimana kita mengelola hubungan dengan orang lain, berarti di dalam diri kita harus ada kemampuan secara jeli untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pasangan kita, teman kita, partner kita, atau pelanggan kita. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kalau kita mau membangun hubungan dengan orang lain, memang harus kita korbankan waktu kita untuk belajar tentang apa sih yang membuat orang itu senang. Apa yang membuat orang itu tidak suka. Apa yang membuat orang itu menjadi marah dan emosi. Kita harus pahami. Kalau kita memahami ini, maka kita akan memiliki hubungan mungkin tidak selalu mulus, tetapi dinamikanya itu bisa jangka panjang. Ini tidak bisa dipelajari di bangku kuliah. Ini hanya bisa dipelajari kita bagaimana bergaul, karena memahami orang itu kan tidak sama ya. Setiap orang itu berbeda-beda. Karena itu kita harus suka bertanya, melihat, kemudian kita berrelasi dengan dia dengan baik. Sehingga lama-lama kita paham, oh orang ini begini. Ya, kalau begini, saya kan masih pingin membangun hubungan dengan dia. Karena itu saya harus tahu apa yang membuat dia suka, apa yang membuat dia tidak senang. Karena urusannya adalah berelasi dengan orang itu, berarti itu bersifat jangka panjang. Nah, kalau kita memahami ini dengan baik, maka di tengah-tengah masyarakat kita sudah hidup dengan tenang. Kemudian ketika kita punya pelanggan, kita bisa pelihara dengan baik. Ini kan artinya hidup kita akan, kalau dalam dunia bisnis itu akan beruntung, begitu ya. Kita akan berhasil. Karena apa? Kita memiliki kemampuan untuk membangun, bahkan memelihara hubungan itu dengan baik. Yang seperti saya katakan tadi, itu tidak mudah. Kita harus benar-benar secara tulus mau memahami mereka. Ini yang penting. Mau memahami pasangan kita, mau memahami partner kita, mau memahami teman kita, bahkan siapa pelanggan-pelanggan kita. Karena itu kita harus meningkatkan diri untuk selalu belajar dan belajar, sehingga kita bisa terus terhubung dengan orang-orang yang bagi kita adalah orang-orang yang penting dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang baik, bahkan produktif. Relation management akan membuat relasi kita menjadi produktif dan positif karena mereka puas dengan cara kita
memperlakukan mereka. Kiranya ini memberikan inspirasi bagi kita. Sekali lagi, ini sebuah kecerdasan emosi yang Tuhan berikan supaya kita selalu membangun hubungan yang baik dengan setiap orang. Dengan cara bagaimana? Pahamilah mereka. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya. Jangan lupa selalu ada di channel kesayangan kita, Askara Channel.